Pola napas pas sholat, apalagi pas baca doa atau zikir yang mengingat Tuhan, itu kan seringnya ulang kalimat tertentu. Itu cenderung lebih teratur. Lebih lambat. Mirip teknik pernafasan dalam ya, yang sering dipakai buat relaksasi. Nah, iya, kayak meditasi gitu ya. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sumber yang menarik banget nih yang Anda bawa. Artikel judulnya Manfaat Sholat untuk Kesehatan Fisik dan Mental. Kayaknya ini melihat sholat ya ibadah utama Islam itu dari sisi kesehatan holistik ya. Betul sekali. Jadi artikel ini ngajak kita lihat lebih dari sekedar spiritualitasnya sholat. Fokusnya ke efek fisiologis dan psikologisnya gitu. Menurut teks ini tentunya. Oke, jadi misi kita hari ini mau coba bedah klaim-klaim utamanya ya. Gimana praktik spiritual ini dihubungkan sama dampak ke tubuh dan pikiran kita. Berdasarkan sumber ini, siap? Siap. Kita akan lihat gimana gerakan dan kondisi khusyuk, fokus mendalam itu dijelaskan punya dampak kesehatan di artikel ini. Sip. Nah, yang pertama langsung kelihatan menonjol itu soal ketenangan pikiran sama pengurangan stres. Artikelnya ini nyebutin momen sebelum sholat, kayak pas wudhu gitu loh, proses bersuci pakai air, sama pas berdiri menghadap kiblat. Katanya itu udah mulai bikin tenang. Ya. Terus spesifiknya disebut ada pelepasan hormon. Apa tuh? Serotonin sama endorfin ya, yang katanya hormon kebahagiaan itu. Nah ya, itu disebut muncul pas sholatnya khusyuk. Bahkan ada referensi studi juga ya di Journal of Religion and Health yang mengaitkan ibadah rutin sama potensi penurunan kecemasan. Ya, yang ditekankan sama sumber ini memang itu. Kaitan antara kondisi mental yang khusyuk tadi dengan perubahan biokimia yang bisa diukur. Jadi bukan cuma rasa damai yang subjektif aja gitu, tapi dijelasin sebagai proses di dalam tubuh yang bantu redain stres. Jadi ada hubungan langsung antara fokus spiritual ke respon hormonal tubuh ya menurut penjelasan di artikel ini? Kurang lebih begitu penekanannya. Oke. Nah, selain dampak mental tadi, sumber Anda ini juga menyoroti gerakan fisiknya sholat itu sendiri. Katanya punya manfaat nyata. Kan ada rangkaiannya tuh, berdiri tegak, terus ruku yang membungkuk itu kan? Ya, tangan di lutut. Terus sujud, dahi ke lantai, sama duduk di antara sujud. Itu katanya bagus buat otot inti, punggung, kaki. Betul, disebutkan juga bisa jaga kelenturan dan keseimbangan. Jadi kayak semacam peregangan ringan yang teratur gitu ya? Apalagi mungkin buat yang jarang olahraga atau lansia. Ya, bisa jadi begitu interpretasinya. Dan artikel ini secara khusus menyoroti gerakan sujud loh. Oh ya? Kenapa tuh sujud? Posisinya itu dijelaskan bukan cuma simbol kerendahan hati, tapi secara fisik diklaim bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Wow, menarik. Logikanya kan, suplai oksigen jadi lebih baik, ini potensinya bisa dukung fungsi kognitif. Malah disebut ada kemungkinan, ini kemungkinan ya, kalau rutin bisa bantu kurangi resiko gangguan, neurodegeneratif. Penurunan fungsi saraf gitu. Wow, oke. Ini contoh gimana ritual ibadah dijelaskan punya dampak fisik langsung ya, paling tidak menurut sumber ini. Tepat. Itu salah satu poin penting di artikelnya. Nah, ada lagi nih yang juga cukup bikin penasaran. Klaim kaitan sama kesehatan jantung dan pernapasan. Iya, itu juga dibahas. Artikel ini bilang, pola napas pas sholat, apalagi pas baca doa atau zikir yang mengingat Tuhan, itu kan seringnya ulang kalimat tertentu. Itu cenderung lebih teratur. Lebih lambat. Mirip teknik pernafasan dalam ya, yang sering dipakai buat relaksasi. Nah, iya, kayak meditasi gitu ya. Dan sumber ini menghubungkan keteraturan napas itu dengan potensi penurunan tekanan darah. Terus detak jantung juga jadi lebih stabil katanya. Oke, masuk akal sih kalau nafasnya teratur gitu ya. Kalau kita lihat gambaran besarnya lagi nih, artikel ini juga nyentuh soal waktu sholat. Kayak sholat subuh sebelum fajar, sama sholat isya pas malam, itu dikaitkan sama pengaturan ritme sirkadian. Tahu kan, siklus alami 24 jam tubuh kita itu. Oh, jadi bisa bantu pola tidur lebih sehat gitu ya? Bisa jadi begitu arahnya. Terus ada lagi klaim hubungan antara rasa syukur,
ketenangan batin dari koneksi spiritual itu dengan respons imun tubuh yang katanya lebih baik. Imunitas tubuh, sampai ke situ ya? Ya, dan potensi berkurangnya peradangan dalam tubuh. Itu yang disebut di sumbernya. Jadi kalau dirangkum nih dari artikel yang Anda bagikan ini, kesimpulannya gimana? Sholat itu digambarkan kayak aktivitas multifungsi ya? Iya, bisa dibilang gitu. Nyentuh aspek mental lewat ketenangan, terus fisik lewat gerakannya, sama fisiologis juga lewat pengaruh ke napas, hormon, jam biologis, bahkan imun. Betul. Sumber ini melihatnya sebagai cerminan keseimbangan jasmani dan rohani yang diajarkan gitu ya. Oke, gambaran yang cukup lengkap ya dari satu praktik ibadah. Tepat sekali. Jadi artikel ini intinya menyajikan sholat sebagai praktik yang kaya dimensi. Aspek spiritualnya dijelaskan jalan bareng sama manfaat kesehatan fisik dan mental yang bisa diamati, setidaknya menurut klaim di dalamnya. Nah, ini mungkin bisa jadi semacam bahan refleksi nih buat Anda para pendengar. Oh iya, apa tuh? Ya, di luar konteks sholat bagi yang muslim ya, coba pikirkan deh, adakah rutinitas harian lain dalam hidup Anda, mungkin yang sifatnya non-religius sama sekali, yang mungkin tanpa Anda sadari, itu juga ngasih kontribusi berlapis buat kesehatan fisik dan mental Anda, mirip seperti yang digambarkan sumber ini soal sholat. Menarik. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Iya, sekedar bahan pemikiran saja.